Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-59. Kebenaran yang mulai terbongkar. Setelah 1 jam berlalu, David menelepon Sivana. 1 kali telepon, tidak diterima oleh Sivana. Lalu, David kembali menelepon hingga wanita yang dihubunginya itu menerima telepon. Halo. Saya ingin kita bertemu karena ada yang harus dibicarakan. Sivana berpikir bahwa David akan bertanya mengenai dirinya yang sudah berbicara dengan Belina di telepon. Tentang apa, ya? Nanti kamu juga tahu. Bagaimana? Sivana menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Mungkin, ini waktu yang tepat agar aku bisa mempengaruhi David juga. Ya, David juga harus mau berpisah dengan Belina. Karena hanya aku wanita yang pantas untuknya. Gumam Sivana dalam hati, oke. Di mana? David memberitahu nama salah satu kafe. Lalu dia mengakhiri telepon. Belina yang sedari tadi mendengarkan percakapan David dan Sivana di telepon, segera bersiap pergi ke kafe yang David sebutkan. Semoga Kak Sivana tidak curiga, harap Belina saat dia dan David sudah keluar dari kamar. Tidak akan. Kalau kita bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Ya. Semoga kamu tidak terkejut bila nanti Sivana melakukan atau mengatakan hal yang tidak terduga. Belina menoleh sekilas ke suaminya. Apa yang akan Kak Sivana lakukan atau katakan? David tersenyum sinis, sedangkan Belina begitu penasaran mengenai maksud yang dikatakan suaminya. Mereka sudah memasuki mobil milik David, lalu mobil melaju dengan kecepatan sedang. Selama di perjalanan, Belina masih memikirkan perkataannya David. Hal itu membuatnya merasa tidak sabar agar pertemuan antara David dan Sivana segera terjadi. Mobil David berhenti di tempat parkir, lalu dia turun lebih dulu. Belina akan turun setelah mengenakan rambut palsu dan kacamata. Tidak lupa, tahi lalat palsu ditempelkan di dagu sebelah kanan. Setelah merasa penyamarannya tidak akan dikenali, Belina turun dari mobil itu. Lalu memasuki kafe dan duduk tidak jauh dari suaminya. Tidak perlu menunggu lama, Sivana datang. Lalu duduk di seberang David. Sudah lama menunggu? David menggeleng. Bagaimana kalau kita pesan minum atau makanan dulu? David mengiyakan. Sivana memanggil seorang pelayan. Setelah pelayan itu datang, David hanya memesan cappuccino, sedangkan Sivana memesan green tea. Apa yang akan kita bicarakan? Tanya Sivana setelah pelayan itu pergi. Apakah Belina selalu memberitahumu setiap permasalahan rumah tangga kami? Sivana mengangguk pelan. Apa saja yang dia ceritakan kepadamu? Belina itu tidak mencintaimu. Karena dia hanya mencintai Edwin. Apalagi? Yang jelas, Belina ingin berpisah denganmu. David memejamkan mata sebentar seraya menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. David sengaja memasang raut wajah murung, agar Sivana menduga bahwa lelaki di seberangnya itu sedang merasa sedih. Maaf kalau aku lancang. Kenapa kamu terus mempertahankan Belina? Kalau dia saja tidak ingin bertahan denganmu? Sivana mengernyit heran. Karena saya sudah terlanjur memiliki rasa kepadanya. Sivana melebarkan mata. Hatinya bergemuruh dan seolah akan meledak. Namun, dia berusaha tetap tenang agar David tidak curiga. Seorang pelayan meletakkan pesanan mereka di meja. Lalu segera pergi setelah tersenyum ramah. Tapi, Belina tidak mencintaimu. Bahkan, dia terus membangkang kepadamu. Jujur, aku yang pernah dekat denganmu merasa tidak tega kamu diperlakukan seperti itu. David sedikit mengukir senyum. Kenapa kamu merasa tidak tega? Padahal, saya pernah mengabaikan dirimu. Karena? Sivana menggeleng. Apa? Karena kamu pernah menjadi temanku dan kamu sangat baik. Jadi, aku tidak tega saja. Sivana mengambil cangkir hitam, lalu menyesap green tea. Terima kasih. Kamu memang selalu baik kepada saya. Sivana meletakkan cangkir hitam itu. Lalu tersenyum kaku. Terkadang, saya berpikir apa yang terjadi saat ini karena salah saya sendiri. Salahmu? Sivana mengernyit.
David mengangguk. Mungkin, saya terlalu sering menolak atau mengabaikan banyak wanita sehingga saat ini saya mendapatkan istri yang hatinya untuk lelaki lain. Zivana bergeming karena ingin mendengarkan perkataan David selanjutnya. Mungkin, salah satu dari mereka yang saya tolak ada yang benar-benar tulus mencintai saya. Tapi, saya malah tidak peduli. David tertawa kecil. Kalau misalkan, salah satu dari mereka ada yang masih mencintaimu, bagaimana? Mana mungkin masih ada yang mencintai lelaki yang sok jual mahal seperti saya? Pasti mereka jera mencintai saya. Kamu jangan berkata seperti itu. Karena kamu itu lelaki yang baik. Pasti ada yang rela mencintaimu sampai saat ini dan rela bila menjadi pendamping hidupmu. Siapa? Zivana menelan saliva, aku. Aku masih mencintaimu sampai saat ini. Meskipun, hatimu bukan untukku. Gumamnya dalam hati. Memangnya, kalau aku memberitahumu, kamu akan membuka hati untuknya. Jantung Zivana berdetak tidak menentu. Besar harapannya, David akan membuka hati untuk wanita yang masih mencintai David seperti dirinya. Kalau memang dia wanita yang baik dan tulus mencintai saya, mungkin saya akan berusaha membuka hati untuknya. Benarkah? David mengangguk. Kalau misalkan, dia sudah menikah? Zivana bertanya dengan hati-hati. Maksudmu, dia sudah menjadi janda? Zivana menggeleng. Maksudku, kalau misalkan dia sudah menikah dan masih mencintaimu, bagaimana? David merasa begitu yakin kalau Zivana masih memiliki rasa untuknya. Ya, mana mungkin ada wanita yang sudah menikah masih mencintai saya? Pasti suaminya jauh lebih baik dari saya. David tertawa kecil. Meskipun lebih baik, belum tentu itu bisa membuat wanita itu jatuh cinta kepada suaminya. Sama seperti Belina, dia mendapatkan suami sebaik dirimu, tapi dia malah mencintai lelaki lain. David menyipit. Memangnya, siapa wanita yang kamu maksud? Zivana bergeming karena bingung jawaban apa yang harus diberikan kepada David. Bila dia jujur, ada rasa khawatir nanti David menjauhinya. Padahal, saat ini dia sudah bisa berbicara berdua dengan David. Namun, bila harus berbohong, ada rasa khawatir nanti David akan membuka hati untuk wanita lain. Padahal, saat ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk berterus terang kepada lelaki yang mengenakan kemeja panjang putih bermotif garis-garis hitam itu. Kenapa malah diam? Aku. Katakan saja. Aku bingung harus menjawab apa? Karena aku hanya menduga saja. David tersenyum. Saya pikir, kamu tahu siapa wanitanya. Mungkin, saya bisa mengajaknya berbicara untuk pendekatan. Kalau dia sudah menikah, bagaimana? Apa kamu akan membuka hati untuknya? Kamu ada-ada saja. Nanti saya disebut perusak rumah tangga orang, bagaimana? David menyesap cappuccino. Ya, kamu harus sembunyi-sembunyi dulu dengannya. Nanti, kalau kalian sudah resmi bercerai dengan pasangan masing-masing, harus tetap dirahasiakan dulu. Baru kalau sudah beberapa bulan, kalian bisa terang-terangan. David bergeming setelah meletakkan cangkir di meja. Karena sangat tersiksa ketika menikah dengan orang yang tidak dicintai. Zivana berkata dengan nada pelan. Apakah wanita yang kamu maksud itu adalah dirimu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Saya hanya menduga saja. Tapi, ya, tidak mungkin. Karena dirimu sudah bahagia dengan suamimu. David tersenyum. Tapi hatiku hanya. Zivana menatap lekat David. Hanya apa? Mencintaimu. Sontak, Belina yang sedari tadi mendengar percakapan David dan Zivana melalui earphone karena David memasang alat penyadap suara, melebarkan mata karena merasa tidak percaya. Belina yang menduga Zivana mencintai Bastian, tapi ternyata sebuah kebenaran terungkap di kafe itu. Zivana mengakui bahwa dirinya masih mencintai David. David tertawa kecil. Hal itu membuat Zivana merasa heran. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu bercanda? Aku serius. Mana mungkin kamu masih mencintai saya? Bukankah Bastian lelaki yang baik dan mapan? Tapi, aku hanya mencintaimu. Mata Zivana berkaca-kaca. Dari dulu sampai sekarang, aku masih mencintaimu.
Apa yang membuatmu masih mencintai saya? Padahal, saya tidak peduli kepadamu. Itulah yang namanya cinta. Benarkah kamu mencintai saya? Ya, jawab Zivana bersamaan dengan air mata yang menetes. David bergeming. Aku tulus mencintaimu. Aku juga rela bila harus berpisah dengan Mas Bastian demi dirimu. Dan aku juga siap menjadi istri yang berbakti kepadamu. Zivana, apa kamu sadar berkata seperti tadi? Aku sangat sadar. Karena aku tidak tega melihatmu menderita bersama Belina. Kamu pantas bahagia bersama orang yang tulus mencintaimu. Zivana menyeka air mata. Menurutku, percuma saja kamu mempertahankan rumah tangga dengan Belina. Karena Belina ingin berpisah denganmu. Lebih baik, lepaskan saja dia. Kalau kamu mencintai saya, kenapa kamu mau menikah dan bertahan dengan Bastian? David mengernyit. Karena aku tidak ada pilihan lain. Kedua orang tuaku takut, nanti aku menjadi perawan tua karena menunggumu yang tidak mencintaiku. Jadi, David menyesap cappuccino. Lalu dia meletakkan cangkir hitam itu di meja. Mungkin, aku ini lancang karena masih berani mencintaimu. Padahal, kamu mencintai Belina. Tapi, kalau memang kamu ingin bertahan dengan orang yang membencimu, itu pilihanmu. Zivana sedikit mengukir senyum. David memijit pelipisnya agar terlihat sedang pusing dengan masalah yang menimpanya. Bukankah orang tuamu tidak setuju kamu menikah dengan Belina? Papi sangat menentang pernikahan kami. Lalu, kenapa kamu masih ingin bertahan? Saya pikir, Belina akan membuka hati untuk saya. Tapi, sampai saat ini dia malah semakin membenci saya. Ya sudah. Lebih baik kalian cerai saja. David kembali memijit pelipisnya seraya memejamkan mata sebentar. Entahlah. Saya pusing dengan masalah ini. Kalau kamu ada masalah atau butuh bantuan, aku siap ada untukmu. Zivana menatap lekat David. Kalau kamu terus peduli kepada saya, nanti kamu akan semakin mencintai saya. Padahal, kamu sudah mempunyai anak dengan Bastian. Memangnya kenapa kalau aku semakin mencintaimu? Apakah kamu keberatan? Saya khawatir, nanti ada yang tahu dan rumah tanggamu berantakan karena ini. Anggap saja aku ini temanmu. Agar kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Zivana tersenyum kaku. Bagaimana kalau Belina tahu, kalau kamu masih mencintai saya? Untuk saat ini, jangan sampai dia tahu dulu. Nanti, kalau kamu sudah berpisah dengannya dan aku sudah berpisah dengan Mas Bastian, baru aku akan memberitahu yang lainnya. David mengangguk-angguk, ternyata, Zivana benar-benar sudah tidak waras. Selain dia masih mencintaiku, dia juga sudah berniat untuk berpisah dengan Bastian demi diriku. Aku jadi tambah yakin, kalau dia dalang yang sudah membuat Belina mabuk. Gerutunya dalam hati. David, kalau kamu sedang memiliki masalah, jangan sungkan untuk bercerita kepadaku, ya. Aku akan siap memberi waktuku untukmu. Zivana menggenggam tangan kiri David. Terima kasih, ya. Kamu selalu baik dan perhatian kepada saya. Padahal, kamu bukan istri saya, sedangkan Belina. Lupakan saja istri pembangkang itu. Karena dia tidak pantas menjadi istrimu. Biarkan saja dia mengejar Edwin. Belina mengepalkan kedua tangan, kurang ajar. Berani sekali Kak Zivana menyebutku, istri pembangkang. Ketika berbicara denganku saja dia terlihat baik, sedangkan di belakangku malah sebaliknya. Dasar wanita bermuka dua. Gerutunya dalam hati. Belina terus bermuka masam saat di mobil. Hatinya masih bergemuruh karena teringat dengan perkataan Zivana saat di kafe itu. Kini, kepercayaan Belina kepada Zivana mulai memudar. Dasar wanita bermuka dua, teriak Belina saat David menghentikan mobil karena lampu merah. Sekarang kamu sudah mengerti, kenapa Zivana memberimu usul tidak waras? Aku tidak menyangka, Kak Zivana seperti itu. Padahal, kamu itu saudarinya. Tapi, sayangnya kamu tidak mengenalnya. David tersenyum sinis. Aku jarang bertemu dan berkomunikasi dengannya. Karena aku sibuk. Saya juga sibuk. Tapi, saya mengenalnya. Belina malas menanggapi lagi. Karena dadanya masih merasa panas.
Langkah kita sudah semakin dekat menuju kebenaran. Nanti, kita akan tahu apakah Sivana itu yang membuatmu mabuk atau bukan. Jadi, kamu akan berdekatan dengan Kak Sivana? Belina menatap David. David kembali melajukan mobil. Ya. Gimana kalau nanti kamu jatuh cinta kepada Kak Sivana? Sivana itu bukan tipe saya. Belina kembali memandang ke depan. Oh, iya, aku lupa. Tipemu itu yang seperti Elsa. Lelaki mana, sih, yang tidak ingin memiliki istri yang penyabar, pemaaf, lembut hatinya, dan manis seperti dia? Edwin beruntung bisa mendapatkannya. Hati Belina semakin panas setelah mendengar itu. Cukup. David menoleh sekilas ke istrinya. Kenapa? Jangan bicara tentang mereka lagi. Kenapa? Apa kamu belum rela mereka baik-baik saja? Aku ingin menata hidupku dan membuka lembaran baru. Dan aku tidak ingin mengingat mereka yang berhubungan dengan masa laluku. Membuka lembaran baru bersama siapa? David membelokkan setir mobil ke kiri karena memasuki komplek perumahan. Bersama siapa saja yang akan tulus mencintaiku. Yang bisa membuatku takut kehilangan seperti Mas Ed? Belina tidak melanjutkan lagi ucapannya. Win. Belina menoleh ke David, lalu mendelik. Jangan sebut namanya. Namanya Edwin, bukan Win. Jadi, saya tidak menyebut Edwin. Cukup. David hanya tersenyum simpul. Sudah kuberitahu, jangan sebut namanya. Kenapa kamu malah membangkang? Mobil berhenti di carport. Sigap, Belina membuka sabuk pengaman dan akan keluar. Bagaimana bisa kamu tidak ingin mendengar namanya, sedangkan kalian masih bekerja di tempat yang sama? Belina yang sudah membuka pintu mobil, menoleh ke suaminya. Iya, masa dia harus dipecat? Sedangkan kerjanya dia itu bagus. Dan itu menguntungkan perusahaan. Ini bukan tentang dia harus dipecat atau tidak, tapi ini tentang keikhlasan. Maksudnya, kamu harus ikhlas ketika tidak bisa bersatu dengannya. Kalau kamu ikhlas, berulang kali ada yang menyebut namanya, kamu tidak akan merasakan sesak di dada. Belina memalingkan muka dan matanya berkaca-kaca. Aku tidak seperti dirimu yang mudah mengikhlaskan. Aku butuh waktu. Karena selama aku menjalani hubungan dengan lelaki, hanya dengannya aku merasa nyaman dan takut kehilangan. Tolong mengertilah. Saya juga sama. Tapi, saya percaya bila Elsa bukan jodoh saya, berarti dia bukan yang terbaik untuk saya. Dan bila ternyata jodoh saya itu dirimu, aku bukan wanita yang baik. Orang tuamu juga tidak setuju dengan pernikahan kita. Jadi, tidak perlu kamu berpikir terlalu jauh. Belina turun dari mobil seraya meneteskan air mata. Belina pergi ke kamar lebih dulu dan disusul oleh David. Kamu memang pernah berada di jalan yang salah, tapi bukan berarti kamu tidak bisa berada di jalan yang benar. David berkata setelah dia dan Belina berada di kamar. Sudahlah, David. Kamu tidak perlu berpura-pura ingin menerimaku. Karena kamu melakukan ini demi Elsa dan kamu takut, nanti aku kembali kepada Mas Edwin. Awalnya, memang seperti itu. Tapi, sekarang setelah kamu menyadari kesalahanmu itu saya menjadi yakin, kalau kamu bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belina menunduk seraya meneteskan air mata yang semakin deras. Perlahan, David mendekap sang istri untuk menenangkannya. Selama masih di dunia ini, setiap orang masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. David mengusap pelan kepala Belina. Saya yakin, kamu bisa melakukan itu. Apalagi, kedua orang tuamu sangat berharap kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Belina menangis dalam dekapan sang suami. Hingga dia tersadar, lalu bertanya, kenapa kamu memelukku? Kita sudah sah menjadi suami istri. Apakah tidak boleh kalau kita berpelukan? Belina menatap David. Apakah kamu tidak jijik memeluk wanita yang tidak baik sepertiku? David tersenyum, lalu menyeka air mata Belina. Kenapa harus jijik? Kamu, kan, istri saya. Istri yang pembangkang, keras kepala, pemarah, tidak dewasa, dan yang sudah jelas perbedaannya dengan Elsa seperti langit dan bumi. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan.
Jadi, kamu tidak perlu membandingkan kekuranganmu dengan kelebihannya. Karena itu tidak sebanding. Apakah Elsa punya kekurangan? Itu sudah pasti. Begitu juga saya, Edwin, dan orang lainnya. Edwin dan Elsa bertemu dengan orang yang akan mengontrak di rumah baru mereka. Tidak perlu menunggu lama setelah mengiklankan rumah itu, ada pengantin baru yang siap mengontrak di sana. Rumahnya nyaman, ya, Bang, ungkap Tiara kepada Sandi setelah melihat isi rumah itu. Iya, Dek. Edwin dan Elsa tersenyum setelah mendengar ungkapan dari pengantin baru itu. Kami setuju mengontrak rumah ini, Bang, ungkap Sandi kepada Edwin. Edwin dan Elsa tersenyum bahagia, lalu memberitahu harga kontrak setiap bulannya sesuai dengan harga yang ditawarkan saat mengiklankan rumah itu. Sandi membayar tunai untuk 6 bulan, lalu Edwin mencatat dalam sebuah nota sebagai tanda bukti sewa kontrakan. Setelah selesai, mereka keluar. Sandi dan Tiara pulang lebih dulu karena akan membereskan barang-barang yang akan dibawa ke rumah itu. Edwin dan Elsa keluar dari halaman rumah dan akan masuk ke mobil. Saat keduanya akan masuk, Nia, wanita yang menyapa Edwin saat itu berdiri di depan rumahnya. Elsa tersenyum kepada Nia, tapi Nia bermuka masam kepada Elsa karena tidak suka melihat Elsa bersama Edwin. Masuk, sayang, suruh Edwin. Soalnya panas. Nia semakin kesal setelah mendengar Edwin memanggil, sayang, kepada Elsa. Lalu dia masuk ke rumah dan menutup pintu sedikit keras. Elsa sedikit terkejut dengan hal itu. Lalu dia masuk ke mobil dengan perasaan heran. Kamu kenapa, sayang? Tanya Edwin setelah Elsa menutup pintu mobil. Bersambung.